Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salah satu dari hal terpenting dalam penulisan skripsi, tesis, dan juga disertasi adalah terkait dengan latar belakang masalah, ya. Latar belakang masalah selalunya berada di bab 1 pendahuluan, ya. Ketika berbicara tentang latar belakang masalah, tentu saja ya, atau yang in English itu adalah disebut dengan background, itu adalah kita berbicara tentang bagaimana sebuah penelitian yaitu menarik untuk dijadikan objek, ya. Bagaimana sebuah objek itu menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Nah, tentu saja berarti latar belakang masalah atau background, ya, itu terkait dengan bagaimana memberikan argumentasi, kemudian data, ya, fakta yang menguatkan dari argumen kita, ya, atau alasan kita kenapa memilih objek penelitian, kenapa memilih permasalahan, ya, kenapa kita bisa atau boleh mengidentifikasi suatu masalah. Nah, dari sini maka latar belakang masalah atau background, ya, adalah sebuah latar, ya, sebuah argumentasi, sebuah alasan yang berisi pemaparan, ya, terkait dengan kenapa penelitian itu layak atau mesti bahkan harus dilakukan. Berarti latar belakang masalah atau background, ya, itu berisi tentang pemaparan, ya, berbagai permasalahan yang kita dapati, yang ada, yang kita temukan, baik itu dalam ranah literatur, ya, ataupun juga dalam sesuatu yang terjadi di masyarakat, ya, ranah sosial, di mana ada berbagai kejadian yang ada di masyarakat, ya, sehingga kemudian memerlukan adanya penelitian yang lebih mendalam. Nah, dari sini berarti latar belakang masalah itu, ya, bagaimana cara menuliskannya. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali, ya. Menuliskan latar belakang masalah berarti kita memaparkan berbagai fakta dan juga data, ya, realita, baik itu yang ada di literatur, ya, yang biasanya terkait dengan kajian pustaka, ataupun juga fakta dan data yang ada di masyarakat, ya. Fakta dan data ini kemudian menjadi alasan atau menjadi reason, menjadi argumentasi, ya, kita, ya, menjadi argumentasi kita untuk melakukan sebuah penelitian. Sebagai contoh, misalnya saya mau meneliti tentang bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah, ya. Maka kemudian saya akan menyampaikan bahwa persepsi masyarakat tentang bank syariah ini banyak sekali nih, ya. Bisa kita baca di koran, kita bisa lihat di media sosial, kita juga bisa wawancara interview dengan beberapa orang, hasil pembicaraan, diskusi dan sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Nah, kemudian juga kita lihat juga bagaimana riset-riset sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya tingkat kepercayaannya itu dia mungkin masih kurang. Nah, sehingga kemudian itu menjadi latar, ya, menjadi latar bagi permasalahan atau penelitian yang akan kita lakukan. Dan jangan lupa, ya, bahwa di latar belakang masalah ini juga harus dilengkapi dengan berbagai data pendukung, ya. Misalnya tadi ketika bicara tentang Islamic banking, maka saya harus juga mengemukakan tentang perkembangan, ya, dari perbankan syariah yang ada di Indonesia. Ketika saya bicara tentang pesantren misalnya, saya juga memberikan sebuah data tentang perkembangan pesantren baik itu yang ada di Indonesia ataupun di wilayah yang lainnya. Nah, merujuk pada hal ini, maka latar belakang masalah adalah pemaparan tentang berbagai permasalahan yang kita bisa temukan baik itu di literatur ataupun di masyarakat yang menjadi argumentasi, menjadi alasan kita untuk melakukan sebuah penelitian, ya. Nah, kemudian di sana juga didukung, ya, oleh data dan fakta, ya, terutama yang terbaru yang akan menguatkan bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu memang menarik dan sangat penting untuk dilaksanakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan keep writing, tetap menulis, baik itu skripsi, tesis, disertasi ataupun tulisan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.